Kita lanjutkan dialog di studio. Saya masih bersama Mbak Mira Amir, psikolog anak dan keluarga, dan melalui sambungan Zoom saya masih bersama Bang Enda Nasution, pengamat media sosial. Saya ke Mbak Mira dulu menyambung tadi pertanyaan sebelum jeda. Kalau sekarang pemerintah akan menyusun, kita nggak usah mempertanyakan data-data kali ya. Data-data semua sudah tersaji dan mungkin secara longitudinal juga sudah sangat banyak gitu jurnal-jurnal yang memberikan penelitian terkait penggunaan medsos untuk anak. Sebenarnya apa yang dalam regulasi itu, apa yang paling perlu dicantumkan, apa yang paling perlu diatur? Berkaitan dengan usia, jenjang pendidikan, gitu ya. Misalkan seperti anak sekolah usia dasar, gitu kan, memang dibatasi ataupun mungkin dilarang untuk akses atas nama pribadinya untuk penggunaan sosial media tersebut, gitu. Jadi, tapi mereka di sekolah udah diminta untuk googling segala sesuatu untuk tugas sekolah. Ya berarti nanti kan seiring dengan hal tersebut ya perlu disesuaikan juga kan gitu ya. Jadi misalnya kalau hanya googling gitu ya itu mungkin memungkinkan. Tapi kalau misalkan penggunaan media sosial yang lainnya gitu kan, apalagi misalkan dalam bentuk video tertentu atau apa gitu tadi kalau Bang Enda mengatakan itu kan konten gitu kan ya? Tentang konten itu yang perlu diperhatikan gitu. Oke, termasuk juga untuk batasan atau regulasi yang ketat juga untuk orang tua kali ya. Kalaupun nggak bicara tentang regulasi, sosialisasi diwacanakan kepada orang tua. Orang tuanya yang harus ditertibkan sebenarnya. Ya, karena mereka yang bertanggung jawab atas keberlangsungan keluarga yang sehat kan, gitu ya. Oke. Bang Enda, apa yang perlu? Atau kalau sekarang kita sedang menghadap Bu Menteri nih. Bu Menteri akan menerima masukan dari kita. Apa yang paling krusial yang ingin Anda titipkan? Yang pertama, saya rasa ini masih dalam tupoksinya Komdigi ya sekarang namanya. Kembali saya apresiasi bahwa memang perlu diperhatikan, tapi mungkin coba dicari solusinya tidak satu poin saja yaitu bikin peraturan gitu. Tadi yang sempat disampaikan juga bahwa sebuah kampanye awareness misalnya katakanlah kemarin kita berhasil kok bikin kampanye awareness pada saat COVID gitu ya, harus social distancing, harus cuci tangan, prokes ya, harus sebesar itu. Nah, salah satu caranya sebenarnya salah satu caranya sebenarnya adalah dengan masuk ke sekolah-sekolah juga ya, saya rasa gitu. Jadi masuk ke dalam kurikulum pendidikan untuk sekolah-sekolah tertentu, mungkin belum di seluruh Indonesia, tapi yang memang sudah sangat familiar dengan teknologi digital, rasanya kurikulum itu harus sudah diupdate gitu. Karena zaman saya dulu yang namanya pelajaran TIK itu nyalain komputer gitu. Kalau sekarang kan rasanya bukan itu lagi ya yang harus dipelajari. Tahun 90-an itu ya, saya belum lahir itu. Tapi Bang Enda, sekarang salah satu contohnya lagi juga misalnya kayak dulu yang namanya saya diajarin gimana caranya kalau pulang sekolah tuh harus jalan di trotoar gitu kan, karena supaya berhati-hati. Nah, kalau sekarang kalau kita terima chat dari orang tidak kita kenal, jangan ditanggapi misalnya atau dilaporkan ke kita. Nah kan hal seperti itu bagian dari pengetahuan umum ya yang harusnya masuk ke dalam materi dasar, mungkin harus diberikan di sekolah dasar gitu saya rasa gitu. Ya, Kementerian Komdigi juga nggak bisa berdiri sendiri dalam hal ini ya, harus melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Oke, kalau kita bicara regulasi yang baru disahkan di Australia misalnya. Di situ meskipun ada larangan yang cukup ketat, bahkan sanksi untuk platform yang melanggar usia anak, pembatasan anak pengguna media sosial di sana minimalnya 16 tahun, tetapi tidak ada kewajiban kepada platform untuk memaksa pengguna atau meminta pengguna ID untuk mengupload ID-nya. Padahal itu verifikasi yang paling akurat, bukan? Kalau itu diterapkan di Indonesia, karena ini soal pelanggaran data pribadi kan. Tapi kalau itu diterapkan di Indonesia, seperti apa verifikasi yang akan dilakukan? Sementara data pribadi kita aja udah acak-adut sekarang. Ya kembali makanya pertama sebenarnya dari sisi konsep, apakah memang membuat peraturan itu satu-satunya cara ya untuk mengelola dan memperbaiki bagaimana pengaruh teknologi digital untuk anak-anak kita. Nah yang kedua, kalau memang tetap akan dibuat, enforcement-nya pun masih menjadi sebuah pertanyaan gitu ya.
Walaupun sebenarnya pemerintah bisa aja buang body, ya itu mah urusan elu gitu, urusan pemilik platform. Pokoknya lu harus verifikasi. Kalau sampai misalnya sampai ada yang ketahuan ternyata ada pengguna yang di usia di bawah usia dewasa atau di bawah yang disyaratkan, maka kamu bisa kena sanksi. Bisa aja sebenarnya pemerintah berbicara seperti itu. Tapi kan saya rasa kurang bijak juga ya. Jadi menurut hemat saya sih rasanya kalaupun ada kemungkinan akan ada peraturan ini, itu pun hanya akan ada semacam peraturan yang sama seperti batasan usia 17 tahun untuk nonton bioskop itu gitu. Jadi Oke. ada peraturannya, Anda tidak boleh, tapi nanti ketika ada anak yang memang menggunakan, kan sekarang bisa menggunakan berbagai cara juga ya untuk memasukkan usia gitu. Apalagi tidak ada kewajiban untuk mengupload KTP dan lain sebagainya. Dan kalaupun ada kewajiban mengupload KTP, dia bisa saja menggunakan KTP ibunya atau KTP siapa gitu. Nah, jadi peraturan itu misalnya akan ada, pemerintah bisa bilang bahwa oh kami sudah ada kok peraturannya, tapi secara realisasinya ini tidak cukup. Tetap harus saya rasa dikonsultasikan dengan pakar-pakar psikologi seperti Mbak Mira, harus juga tetap anak-anak ini dibimbing, dan kembali bukan anak-anak ternyata kan yang jadi sasaran, harusnya ini orang tuanya yang Sumbernya dari orang tua. Oke. Tapi terkait tadi verifikasi data, karena untuk memastikan anak itu usianya berapa kan mau nggak mau kita bicara tentang ID. Tapi kalau itu mengkhawatirkan untuk perlindungan data pribadi, apakah kita bisa mengadopsi misalnya teknologi biometrik, misalnya pengenalan wajah, atau mungkin fingerprint? Saya tidak tahu. Apakah itu bisa atau sangat mungkin dilakukan? Kalau sekarang bahkan mungkin teknologinya sama seperti kalau kita registrasi atau proses KYC untuk aplikasi banking ya. Jadi ngeliatin upload selfie ataupun video, lihat kiri, lihat kanan, sudah bisa. Nah, tapi kembali kan, kalau itu diwajibkan, pertama misalnya gini, setiap platform juga tidak melarang apakah harus menggunakan data resmi atau data nama asli, kan enggak ya. Kita bahkan di-encourage untuk punya account kedua, account ketiga, satu aplikasi itu bisa add account, tambah TikTok bisa, Facebook bisa, Twitter, X atau Twitter bisa, Instagram juga bisa. Jadi satu orang kita ini bisa punya berbagai account dengan menggunakan pseudonym atau anonim dan lain sebagainya. Nah kalau misalnya orang tuanya bisa, terus anak-anaknya memang nggak boleh kalau misalnya nge-upload, apalagi untuk kebutuhan perlindungan privasi juga. Kalau saya misalnya punya anak, saya juga akan bilang, kamu jangan pakai nama pribadi deh, nama asli deh kalau misalnya mau punya account ya. Karena kan lebih berbahaya gitu. Nanti kalau tiba-tiba ada apa-apa, bisa dicari, dilihat alamatnya segala macam. Jadi mungkin ini butuh diskusi panjang lagi ya untuk secara teknis bagaimana memverifikasinya. Dan nanti kalau sudah terverifikasi pun, mengenforce-nya apa, mau diberi sanksi misalnya gitu atau mau diapain, nah itu akan jadi sebuah diskusi. Karena tujuan dari regulasi yang lebih tadi kalau dibilang lebih ajak diksinya Bu Menteri itu karena ada kekuatan memaksa, ada koersinya di situ. Tapi kalau itu sudah jadi, mau bentuk PP atau undang-undang nantinya entah berapa tahun lagi, siapa yang berhak atau yang bisa mengawasi? Ya sebenarnya kalau undang-undang tentu pengawasan ada di DPR ya. Bukan, dalam hal satu platform itu yang mengakses adalah anak usia sesuai yang ditentukan, misalnya 16 tahun, siapa yang bisa ngawasin ya? Mungkin LSM dia akan muncul ya. Sama aja kayak proses semua peraturan yang kita punya kan sekarang yang ngawasi siapa ya, elemen-elemen masyarakat sipil lagi gitu kan ya. Dalam hal ini biasanya suka ribut ya LSM lah ya, karena atau masyarakat individu yang terasa dirugikan bisa juga gitu. Tapi kalau tidak ya tidak ada yang melaporkan dan tidak ada yang kena sanksi juga. Iya, mungkin nanti ada AI yang sangat canggih bisa melihat bahwa ini anaknya masukin datanya bohongan, itu bisa ketahuan. Mbak Mira, ada nggak sih ciri-ciri anak atau remaja yang sudah ada indikasi bahwa dia memang kecanduan? Bisa nggak dilihat secara mungkin psikisnya atau kognitifnya atau ada ciri-ciri tertentu? Secara mereka yang datang ke klinik ini yang sudah mengalami kondisi adiksi gitu ya, mulai dari nilai pelajaran yang menurun gitu ya, bahkan mogok sekolah gitu kan. Di usia yang kecil mereka menunjukkan perilaku tantrum, sulit berpisah dengan gawainya, jadi melulu mengejar waktu-waktu screen time gitu kan. Habis pulsa dia bisa ngamuk gitu. Lalu juga menarik diri, tidak tertarik dengan interaksi sosial yang real gitu, baik di tengah keluarga ataupun dengan teman-teman sebayanya.
Seperti itu. Dan apa yang terjadi Sulit tidur. kalau berlarut-larut hal itu dibiarkan? Ini karena datang ke Anda si klien ini, jadi mereka dapat konseling, mereka dapat Terapi bahkan. dapat pengarahan bahkan terapi ya. Tapi bagaimana jika anak itu dibiarkan berlarut-larut dengan kegiatannya yang negatif, lama-lama mental isunya dia terpengaruh? Ya, inilah bagian dari yang mengapa penggunaan hal seperti ini nih kita perlu dicermati, dan bahkan juga butuh peran serta dari pemerintah untuk membantu hal tersebut, karena begitu diserahkan pada keluarga merasa ya tidak ada batasan, ini boleh-boleh saja ya, is okay, meskipun mereka pastinya kewalahan ya menghadapi perubahan perilaku anak yang seperti itu kan. Dan gitu. itu ranah privasi kalau sudah kebijakan dari keluarga, nggak ada yang bisa menyentuh ranah privasi itu kan. Betul. Yang itu adalah mereka berlindung dari dalih bahwa ini ranah privasi kami gitu kan. Oke. Tapi itu bisa disembuhkan ya Mbak? Itu bisa disembuhkan melalui terapi, melalui konseling dengan profesional ya? Tentunya butuh kesabaran dan karena memakan waktu lama. Untuk orang tua muda yang mungkin masih punya anak kecil, masih bayi, supaya hal itu tidak terjadi pada mereka, awareness apa yang harus dilakukan? Tunda pengenalan gawai sedini mungkin. Gitu kan. Sesimpel itu ya, tunda pengenalan gawai. Kalau mau anaknya mau makan, setelin TV, kartun gitu mungkin ya? Kita berinteraksi langsung dengan anak-anak tersebut gitu kan. Jadi yang namanya makan, ya anak makan, orang tuanya menemani, lalu kita kalaupun ada interaksi ya berbicara, berdialog, berdiskusi sebagaimana mestinya gitu. Jadi tidak harus dialihkan dibiasakan ya. Closing statement Bang Enda, apa yang bisa dilakukan saat ini? Kita tentu masih menunggu seperti apa regulasi yang ajak nanti akan diatur begitu. Tapi apa yang bisa dilakukan untuk saat ini menurut Anda dalam bijak penggunaan medsos bagi anak-anak? Ya, saya rasa saya setuju banget tuh sama Mbak Mira ya. Orang tua khususnya tentu yang dari berbagai latar belakang daerah, pendidikan harus jauh lebih rajin lagi membaca sebenarnya cara mendidik anak yang tepat gitu ya, yang sehat baik untuk mental maupun fisiknya itu bagaimana. Kan bukan hanya mental, bahkan di berbagai daerah stunting juga masih jadi sebuah tantangan gitu ya. Nah itu saya rasa, saya nggak tahu apakah masih banyak penyuluhan-penyuluhan gitu ya untuk anak-anak, untuk ibu-ibu muda, untuk orang tua muda. Saya rasa itu masih perlu, apalagi sekarang zamannya internet, sebenarnya informasi harusnya nggak terbatas gitu ya. Penyuluhan-penyuluhan itu nggak harus secara langsung, kalau mahal misalnya ya sebarin video aja dan lain sebagainya. Saya rasa itu langkah yang nggak terlalu sulit lah untuk untuk dilakukan. Yang kedua, saya rasa memang secara bangsa ya, kalau boleh secara ini, mumpung ada Komdigi ya, saya rasa memang ini kan perlu dilihat secara menyeluruh ya, problem yang sedang kita hadapi pada saat pemerintah berusaha catch up dengan kecepatan teknologi. Kita baru bicara sekarang sosial media udah ada sejak 2009 gitu. Terus kita bicara soal sekarang misalnya payment, terus kemudian ada judi online juga. Saya rasa itu problem yang belum selesai. Terus sekarang nanti akan ada AI ini, sebentar lagi akan makin banyak lagi yang mungkin bisa jadi positif, bisa jadi negatif gitu. Jadi memang peraturan ini dimanapun sebenarnya, bukan hanya di Indonesia, akan bermain playing catch up dengan kemajuan teknologi. Tapi bukan berarti kita harus menyerah. Tentu negara harus hadir, tapi yang perlu dilihat adalah yang sifatnya prinsip-prinsip ya, yang perlu memang ekstrim-ekstrim, misalnya jadi kejahatan. Saya rasa itu yang perlu dicek gitu ya, apalagi perlu di-enforce gitu. Lalu kemudian kerugian itu yang harus lebih di-enforce. Nah, sisanya biarin ini secara unik gitu ya, secara organik berproses. Tapi pemerintah bukan hanya bisa hadir dalam bentuk peraturan aja, tapi juga mungkin menyebarkan tadi ya, awareness, lalu kemudian edukasi, itu juga salah satu yang sangat bisa dilakukan oleh pemerintah gitu. Jadi secara soft aja. Ya, saya suka tadi jangan menyerah, meskipun ya kalau kita lihat di media sosial seperti itu, yang penting kita jangan menyerah dulu sampai ada regulasi yang datang nanti. Baik, Bang Enda terima kasih, Mbak Mira terima kasih sudah di studio. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Pemirsa tetaplah bersama kami, NTV Prime masih akan kembali usai jeda.